Jumpa lagi bersama saya, Sri Wahyuni, NIM A1D119080. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika di SD, yaitu video mengajar tentang bilangan bulat. Nah, seperti apa videonya? Kita simak ya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang pembelajaran konsep bilangan bulat. Yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Yang termasuk dalam bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga negatif dari bilangan cacah yaitu min 1, min 2, min 3, min 4. Dalam hal ini, min 0 sama dengan 0. Maka tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Bilangan cacah maupun bilangan bulat negatif disebut bilangan bulat. Gabungan dari himpunan semua bilangan cacah dan himpunan semua bilangan bulat negatif disebut himpunan semua bilangan bulat. Nah, definisi pertama yaitu himpunan min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5 disebut himpunan bilangan bulat negatif. Definisi yang kedua, gabungan himpunan semua bilangan cacah dan himpunan semua bulat negatif yaitu himpunan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 yaitu disebut himpunan bilangan bulat. Definisi ketiga, bilangan cacah yang bukan 0 yaitu bilangan asli, disebut juga bilangan bulat positif. Kadang-kadang bilangan cacah disebut bilangan bulat tak negatif. Nah, bilangan bulat dapat dinyatakan pada garis sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat ada min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perlu diperhatikan bahwa lawan suatu bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif dan lawan suatu bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan bulat 1 dan min 1 pada garis bilangan. Nah, bahwa kedua titik yang menyatakan bilangan bulat ini berjarak sama dari titik yang menyatakan bilangan 0, tapi terletak pada pihak yang berlawanan dari 0. Nah, hal ini juga berlaku untuk 2 dan min 2, 3 dan min 3, setiap pasangan bilangan bulat dan lawannya. Nah, selisih antara bilangan bulat X dan 0 tanpa memperhatikan tandanya disebut dengan nilai mutlak bilangan X dan dinotasikan dengan X. Nah, sebagai contoh pada garis bilangan jarak plus bilangan jarak positif 2 dari 0 adalah 2 satuan. Nah, maka kita tulis positif 2 sama dengan 2. Selanjutnya, karena jarak 2 dari 0 juga 2 satuan, maka kita tulis bahwa min 2 sama dengan 2. Dengan alasan diperoleh sama 0 sama dengan 0. Nah, dengan demikian nilai mutlak suatu bilangan bulat selalu merupakan bilangan cacah atau bilangan bulat tak negatif. Nah, selanjutnya definisi yang keempat. Jika X bilangan bulat, maka nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan X jika X lebih besar dari 0. X sama dengan X jika X lebih kecil dari 0. Pada relasi sama dengan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sifat
reflektif. Nah, sifat ini yaitu untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A sama dengan A. Sebagai contoh, 3 sama dengan 3 sama dengan 3, min 5 sama dengan min 5. Nah, selanjutnya sifat simetris. Nah, sifat ini untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Nah, sebagai contoh, 8 sama dengan 3 ditambah 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya sifat transitif. Nah, sifat ini yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebagai contoh, 9 sama dengan 3 ditambah 6, 3 tambah 6 sama dengan 4 ditambah 5, maka 9 sama dengan 4 ditambah 5. Nah, selanjutnya definisi yang kelima, jika A dan B adalah bilangan bulat berlainan dan titik yang mewakili A terletak di sebelah kanan dari titik yang mewakili B, maka dikatakan bahwa B kurang dari A atau A lebih dari B. Nah, untuk menuliskan B kurang dari A, secara singkat digunakan lambang B lebih kecil dari A. Untuk menuliskan A lebih dari B, secara singkat digunakan lambang A lebih besar dari B. Nah, definisi yang keenam, jika A dan B masing-masing sembarang bilangan bulat, maka A lebih kecil dari B. Jika ada sebuah bilangan bulat positif C, sehingga A ditambah C sama dengan B. Contoh, 3 lebih kecil dari 7, karena ada bilangan positif 4. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, definisi selanjutnya yang ketujuh yaitu jika A dan B masing-masing sembarang bilangan bulat, maka A lebih besar dari B jika dan hanya jika B lebih kecil dari A. Contoh, min 1 lebih besar dari min 3 karena min 3 lebih kecil dari min 1 dan 2 lebih besar dari min 4 karena min 4 lebih kecil dari 2. Selanjutnya yaitu ada operasi pada bilangan bulat. Nah, operasi apa saja yang ada pada bilangan bulat? Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan. Nah, apabila A dan B adalah bilangan cacah, definisi A ditambah B telah disajikan pada bab 4. Tetapi bila sedikitnya satu A dan B tersebut merupakan bilangan bulat negatif, maka definisi penjumlahan adalah sebagai berikut. A ditambah B sama dengan A ditambah B jika A dan B bilangan bulat tidak negatif. A ditambah B sama dengan A dikurang B jika A dan B bilangan bulat tak negatif serta A lebih besar dari B. A ditambah B sama dengan 0 jika A dan B adalah bilangan bulat tak negatif dan A sama dengan B. A ditambah B sama dengan B dikurang A jika A dan B bilangan bulat tak negatif dan A lebih kecil dari B. Nah, agar lebih jelas, inilah contohnya. Saya akan memperlihatkan contoh pada media ya. 2 ditambah 5 sama dengan, nah, bilangan positif 2 ditambah positif 5. Nah, seperti ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kita coba mempraktekkan soal dengan menggunakan media, yaitu media ini. Nah, ini media bilangan bulat. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, di sebelah kanan yaitu bilangan negatif. Dan yang di sebelah kiri yaitu bilangan
positif. Nah, ingat ya. Nah, kita coba contoh soal yang pertama. Positif 2 ditambah positif 5. Nah, kita hitung ya. Mulai dari positif 2 ditambah positif 5. Pertama kita ke positif 2. 1, 2. Ini adalah positif 2 ditambah positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini angka berapa? Yaitu angka 7. Berarti positif 2 ditambah positif 5 yaitu positif 7. Nah, kita coba lagi yang negatifnya ya. Sekarang contoh soal min 2 ditambah min 6. Pertama kita ke min 2. Tuh 2. Ini min 2 ditambah min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini angka berapa? Yaitu angka min 8. Berarti min 2 ditambah min 6 yaitu min 8. Satu lagi ya contohnya. Positif 9 ditambah positif 2. Berapa? Pertama kita ke positif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf, tadi positif 9 dikurang positif 2 ya. Positif 9 dikurang positif 2. Dikurang berarti mundur ke belakang. 1, 2. Di sini angka berapa? 7. Berarti positif 9 dikurang 2 ialah positif 7. Nah, sudah bisa kan cara mempraktikkan bilangan bulat pada media ini? Nah, itu saja. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat pertukaran, yang ketiga sifat pengelompokan. Nah, selanjutnya operasi pengurangan. Pada bilangan cacah kita mendefinisikan pengurangan dengan menggunakan penjumlahan. Contohnya, soal 7 dikurang 2 sama dengan berapa? Nah, soal ini berarti bilangan cacah apa yang harus ditambahkan kepada 2 agar diperoleh 7, sehingga yang dimaksud adalah 5, sebab 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, pada bilangan bulat kita mendefinisikan pengurangan dengan cara yang sama. Misalnya, soal 8 dikurang 3 sama dengan berapa? Sama dengan pertanyaan bilangan yang dicari adalah 5, sebab 3 ditambah 5 sama dengan 8. Seperti itu. Selanjutnya operasi perkalian. Nah, jika sedikitnya satu dari 2 bilangan bulat yang dikatakan adalah bilangan bulat negatif, maka definisinya adalah sebagai berikut. Jika A dan B bilangan cacah, maka min A dikali min B sama dengan A dikali B. Jika A dan B bilangan cacah, maka A dikali min B sama dengan min A dikali B. Nah, definisi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Hasil kali 2 bilangan bulat yang berlainan tanda adalah bilangan bulat negatif. Hasil kali 2 bilangan bulat yang bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Contohnya, min 3 dikali min 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali min 2 sama dengan min 5 dikali 2 sama dengan min 10. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu apa saja?
Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat pertukaran, dan yang ketiga sifat pengelompokan. Yang selanjutnya yaitu operasi pembagian. Nah, mengoperasi pembagian pada bilangan bulat itu didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B bilangan bulat dengan B dibagi 0, maka A dibagi B ditulis A bagi B ialah bilangan bulat X yang bersifat B. X sama dengan A. Nah, jika bilangan 0 mempunyai sifat penting dalam pembagian, sifat itu adalah jika A bilangan bulat yang bukan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 5 sama dengan 0. Jika A bilangan bulat, maka dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. Sebagai akibat dari sifat ini, maka 3 dibagi 0 dan 0 dibagi 0 tidak terdefinisi. Selanjutnya pengajaran bilangan bulat. Nah, pengajaran bilangan bulat yang pertama yaitu ada penanaman konsep bilangan bulat. Nah, sebelum mengajarkan konsep bilangan bulat, sebaiknya kita itu dikenalkan terlebih dahulu tentang konsep bilangan bulat negatif. Nah, konsep bilangan bulat negatif itu dapat ditanamkan antara lain dengan menggunakan istilah lawan dari. Nah, yang kedua, penanaman konsep penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada beberapa cara untuk menanamkan konsep penjumlahan dua bilangan bulat negatif maupun dua bilangan bulat yang berlainan tanda. Nah, cara yang dimaksud adalah dengan menggunakan definisi, garis bilangan, dan benda konkret. Yang ketiga, penanaman konsep pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk menanamkan konsep pengurangan pada bilangan bulat, kita juga dapat menggunakan karton persegi panjang yang berwarna hitam dan putih, seperti halnya pada penjumlahan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat dengan cara ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pengertian lawan satu bilangan bulat. Sifat n ditambah min n sama dengan 0, atau mengambil contoh berikut agar mempermudahkan kita untuk memahami konsep pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang keempat, penanaman konsep perkalian pada bilangan bulat. Nah, cara yang paling sederhana untuk menanamkan konsep perkalian pada bilangan bulat adalah menggunakan pola atau model. Misalkan kita ingin mencari 4 dikali min 2, caranya sebagai berikut. 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali min 1 sama dengan min 4, 4 dikali min 2 sama dengan min 8, 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Nah, kita dapat mengamati bahwa faktor pertama dalam perkalian itu adalah 4. Faktor kedua dalam perkalian itu makin kecil, yaitu berkurang 1 demi 1. Nah, ternyata hasil kali berkurang 4 demi 4. Berdasarkan pola ini, maka dapat dipastikan bahwa 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Nah, yang kelima, penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat. Nah, penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat dan definisi pembagian bilangan bulat. Sebagai contoh, 8 dibagi min 2 sama dengan min 4, karena min 2 dikali min 4 sama dengan 8. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.